Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Papua Tengah yang mengalami perkembangan pesat, baik dari segi ekonomi maupun kependudukan. Sebagai daerah dengan dinamika populasi yang tinggi, kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ini menciptakan tantangan baru dalam sektor kesehatan, terutama dalam penyediaan layanan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sebagai rumah sakit rujukan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks, RSUD Kabupaten Mimika perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan layanannya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui program spektakuler rumah sakit, yaitu strategi peningkatan pelayanan dan tata kelola rumah sakit melalui pengembangan sistem informasi dan manajemen rumah sakit yang terintegrasi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mutu layanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan integrasi data yang tepat. Molongo, Nimawitimi, Saipa. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Antonius Pasulu, Direktur RSUD Kabupaten Mimika, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 30, Provinsi Papua, tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan implementasi proyek perubahan saya yang berjudul Strategi Peningkatan Pelayanan dan Tata Kelola Rumah Sakit melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang saya singkat Spektakuler Rumah Sakit. Adapun hal yang melatar belakangi proyek perubahan ini adalah peningkatan jumlah kunjungan pasien. Dari data yang diperoleh tahun 2022, terdapat 76.546 kunjungan. Kemudian meningkat pada tahun 2023, 96.370 kunjungan atau meningkat sebesar 79% kunjungan. Kemudian tahun 2024, dari bulan Januari sampai September, kunjungan pasien sebanyak 90.295 pasien. Kemudian dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Masyarakat saat ini semakin membutuhkan pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses di semua lini pelayanan. Kemudian kebutuhan peningkatan akan tata kelola rumah sakit. Tata kelola rumah sakit dapat ditingkatkan dengan mengotomatisasi proses operasional dan peningkatan akurasi data melalui sistem yang terintegrasi. Dan selanjutnya kebutuhan kerjasama rumah sakit dengan stakeholder melalui sistem yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi antar stakeholder, maka akan terwujud efektivitas dan efisiensi serta transparansi. Dan terakhir adalah pemenuhan regulasi. Sesuai 6 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Kemudian sesuai dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan memberikan kerangka hukum bagi pengembangan dan implementasi SIM-RS sebagai bagian upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 46 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan juga mewajibkan integrasi sistem informasi kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas untuk penerapan rekam medik elektronik di Indonesia. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 pada pasal 59, pemerintah Provinsi Papua memiliki kewenangan untuk mengatur urusan kesehatan termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, termasuk untuk pengembangan dan implementasi SIM-RS di rumah sakit, guna mendukung manajemen pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Adapun tujuan program spektakuler rumah sakit ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola rumah sakit melalui pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Tujuan jangka pendek terdiri dari
Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan tata kelola rumah sakit melalui program spektakuler rumah sakit. Kedua, memperkuat kapasitas dan kompetensi SDM rumah sakit dalam menerapkan pengembangan SIM-RS melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIM-RS. Ketiga, meningkatkan partisipasi stakeholder dalam memberikan masukan terhadap program spektakuler rumah sakit. Keempat, menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pelayanan. Dan yang kelima, menyediakan rancangan regulasi yang akan menjadi pedoman untuk pengembangan SIM-RS. Program spektakuler rumah sakit memberikan manfaat internal dan eksternal. Adapun manfaat internal yang diharapkan yaitu pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kedua, meningkatkan efisiensi operasional, ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, empat, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, kelima, meningkatkan kepuasan pasien, keenam, meningkatkan koordinasi antara instalasi atau departemen, ketujuh, meningkatkan transformasi digital rumah sakit, dan kedelapan, meningkatkan efisiensi klaim dan pembayaran. Sedangkan untuk manfaat eksternal adalah meningkatkan kepercayaan publik, memudahkan kolaborasi dengan stakeholder, lebih kompetitif dalam industri kesehatan, dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan optimalisasi rujukan dan layanan pasien. Terdapat dua output pada implementasi jangka pendek pada proyek perubahan ini, yaitu pertama, draft peraturan bupati, dan yang kedua, desain pengembangan SIM-RS. Penyusunan draft peraturan bupati dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Untuk pembuatan desain modul-modul pada SIM-RS dilakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, dilakukan pembahasan pengembangan SIM-RS bersama stakeholder internal rumah sakit terkait modul atau aplikasi yang dibutuhkan. Kedua, dilakukan pembahasan timeline implementasi modul, dan selanjutnya dilakukan tahapan teknis, yaitu dimulai dari pengumpulan data prasyarat, persiapan infrastruktur dan hardware, persiapan aplikasi, training aplikasi, uji coba aplikasi, dan selanjutnya implementasi aplikasi. Implementasi pengembangan internal program spektakuler rumah sakit telah dilaksanakan beberapa penerapan, antara lain, pertama, penerapan rekam medik elektronik, kedua, aplikasi SIPOLI atau Sistem Informasi Pendaftaran Online Rumah Sakit, ketiga, aplikasi Atmos, yaitu aplikasi absensi elektronik melalui handphone pegawai, keempat, aplikasi Simple Imut atau Sistem Pelaporan Indikator Mutu, dan kemudian beberapa aplikasi sedang proses integrasi, antara lain SIASIK, Sistem Informasi Aset dan Logistik, aplikasi Digigit Mami Papi, digitalisasi monitoring asuhan dan pencegahan serta pengendalian infeksi, dan aplikasi SIMONEF Piara Alkes, yaitu sistem monitoring dan evaluasi pemeliharaan alat kesehatan. Sedangkan dalam perencanaan ada sistem akuntansi, sistem remunerasi, sistem tata usaha, dan sistem pengadaan. Kemudian untuk pengembangan eksternal telah dilakukan pertama, integrasi atau bridging data pelayanan BPJS Kesehatan, antara lain bridging aplikasi SIPOLI dan antrian online, kemudian Vclaim, Applicare, dan iCare. Kedua, bridging data dengan Kementerian Kesehatan, yaitu Siranap, Satu Sehat, iClaim, Sisrut, dan telemedicine. Selanjutnya, SIM-RS RSUD direncanakan akan diintegrasikan juga dengan aplikasi ASPAK, yaitu aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan, dan juga aplikasi SIPD RI milik Kementerian Dalam Negeri. Saya Valentino Sudaryanto Sumito, penjabat Bupati Mimika, mendukung implementasi proyek perubahan spektakuler rumah sakit. Semoga pelayanan dan tata kelola rumah sakit umum daerah Kabupaten Mimika semakin cepat, semakin keren, dan semakin modern. Salam spektakuler. Amolongo Nima Witimi Saipa. Shalom, saya Petrus Yurte, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, mendukung implementasi proyek perubahan
spektakuler rumah sakit. Semoga pelayanan dan tata kelola RSUD Kabupaten Mimika semakin cepat, keren, dan modern. Salam spektakuler. Saya Renoldi Salubra, Sarjana Sains, Master Epidemiologi, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Saya mendukung implementasi proyek perubahan spektakuler rumah sakit. Semoga pelayanan dan tata kelola RSUD Kabupaten Mimika semakin cepat, semakin keren, dan semakin modern. Salam spektakuler. Amolongo Nimau Witimi. Saya Yohana Paliling, Kepala Bapeda Kabupaten Mimika, mendukung implementasi proyek perubahan spektakuler rumah sakit. Semoga pelayanan dan tata kelola RSUD Kabupaten Mimika semakin cepat, keren, dan modern. Salam spektakuler. Saya Ernesto Felix, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika, menyambut baik penerapan program spektakuler rumah sakit dengan terintegrasinya data Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan pasien bisa lebih efektif dan proses pengajuan klaim Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika bisa lebih cepat. Semoga pelayanan dan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika semakin cepat, keren, dan modern. Salam spektakuler. Saya Susan Nimburi, Kepala Subbagian Kepegawaian di RSUD Kabupaten Mimika, menyambut baik penerapan aplikasi Atmos melalui program spektakuler rumah sakit. Dengan aplikasi Atmos dapat memonitor kedisiplinan pegawai dengan baik sehingga kinerja pegawai RSUD dapat meningkat. Semoga pelayanan dan tata kelola RSUD Kabupaten Mimika semakin cepat, keren, dan modern. Salam spektakuler. Saya Alfrida Pare, Kepala Instalasi Rekam Medis, mengapresiasi penggunaan rekam medis elektronik karena dengan menggunakan rekam medis elektronik atau RME dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran pasien sampai ke pengolahan data pasien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan efisien. Terima kasih. Saya Dr. Gusti, spesialis anak di RSUD Kabupaten Mimika, menyambut baik penerapan rekam medik elektronik atau RME melalui program spektakuler rumah sakit. Dengan RME, penginputan data pasien jauh lebih baik, sehingga waktu tunggu atau respon time bisa lebih cepat. Semoga pelayanan dan tata kelola di RSUD Kabupaten Mimika semakin cepat, keren, dan modern. Salam spektakuler. Saya Jatinis Peligame, pasien berobat di poli umum, menyampaikan terima kasih kepada adanya di peningkatan pelayanan di RSUD Kabupaten Mimika melalui program rumah sakit. Semoga pelayanan yang pengolah RSUD Kabupaten Mimika semakin cepat dan modern. Terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Mimika, Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mimika, Bapak PJ Sekda Kabupaten Mimika selaku mentor kami, Bapak Coach beserta seluruh ide suara, dan teman PKN tingkat 2 Angkatan ke-30, Bapak dan Ibu pimpinan OPD, beserta seluruh stakeholder eksternal dan internal, serta teman-teman media, kepada tim kerja spektakuler rumah sakit, dan keluarga tercinta, serta seluruh masyarakat Kabupaten Mimika yang telah mendukung terlaksananya program spektakuler rumah sakit. Semoga dengan program spektakuler rumah sakit, pelayanan dan tata kelola rumah sakit semakin baik, cepat, tepat, keren, dan modern. Salam spektakuler.